Halo semuanya, perkenalkan nama aku Regina Putri Kwani dari jurusan Teknologi Pangan 2019 kelas B, NIM 230201119130051. Nah, kali ini aku akan ngejelasin materi praktikum mikrobiologi pangan acara 1, yaitu mengenai sterilisasi dan metode hitung cawan. Apa itu sterilisasi? Jadi, sterilisasi adalah proses yang digunakan untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme yang ada pada alat atau bahan pangan. Nah, secara umum dia itu ada 3 cara, dengan cara penyaringan, menggunakan panas, atau menggunakan bahan kimia. Pada praktikum digunakan 2 jenis sterilisasi, yaitu sterilisasi kering dan sterilisasi basah. Prinsip sterilisasi kering adalah protein mikroba akan mengalami dehidrasi dan akan terjadi kekeringan dan akan teroksidasi oleh oksigen di udara sehingga mikrobanya akan mati. Sedangkan prinsip sterilisasi basah adalah menggunakan suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit yang akan menyebabkan mikroba itu akan mengalami denaturasi pada protein enzimnya sehingga dia akan mati. Perbedaan dari kedua sterilisasi ini terletak pada waktu yang diperlukan. Sterilisasi kering itu membutuhkan waktu lebih lama sekitar 1-2 jam karena daya penetrasi panasnya tidak sebaik dari penetrasi dari sterilisasi basah. Selain itu, sterilisasi basah sendiri menggunakan uap air bertekanan pada prosesnya, sedangkan pada sterilisasi kering hanya memerlukan udara panas untuk melakukan sterilisasi. Fungsi dari sterilisasi kering adalah untuk mensterilkan alat-alat gelas yang tahan panas seperti cawan Petri, tabung reaksi, dan pipet dengan menggunakan oven pemanas. Sedangkan untuk sterilisasi basah sendiri itu digunakan untuk mensterilkan bahan atau media dan beberapa alat yang tidak tahan panas seperti gelas kimia atau gelas ukur. Bahan yang digunakan dalam praktikum yaitu tip mikropipet, cawan Petri, NaCl fisiologis, dan medium PCA. Alat yang digunakan adalah oven, autoclave, inkubator, mikropipet, tabung reaksi, Erlenmeyer, gelas beker, kertas pembungkus, kapas, alkohol 70%, dan aluminium foil. Pertama, sterilisasi kering. Pertama, kita harus membersihkan cawan Petri menggunakan kapas yang telah dibasahi dengan alkohol 70%. Tujuannya adalah untuk membersihkan cawan Petri dari kontaminasi mikroba. Karena alkohol 70% itu dinilai cukup efektif untuk menghambat dan mengurangi mikroba pada alat yang terkontaminasi. Kemudian, dibungkus dengan kertas pembungkus. Tujuannya adalah untuk mencegah kontaminasi yang akan datang dari luar pada alat yang akan disterilkan kertas sebelum digunakan. Untuk sterilisasi basah, pertama masukkan medium yang akan digunakan ke dalam Erlenmeyer, NaCl fisiologis ke dalam tabung reaksi yang ditutup rapat menggunakan kapas dan aluminium foil. Tujuannya adalah agar larutannya tidak tumpah dan akan terkontaminasi atau mengkontaminasi saat berada di dalam autoclave. Kemudian, tip mikropipet dibungkus dengan aluminium foil. Masukkan Erlenmeyer, tabung reaksi, dan tip mikropipet ke dalam gelas beker dan dibungkus dengan aluminium foil. Setelah itu, gelas bekernya dimasukkan ke dalam autoclave dan autoclave ditutup hingga rapat. Kemudian, autoclave dinyalakan dan disterilisasi pada suhu 121 derajat Celcius dengan tekanan 2 atm selama 15 menit. Tujuan penggunaan tekanan 2 atm ini adalah untuk mendidihkan airnya tepat pada suhu 121 derajat Celcius. Setelah 15 menit, autoclave dimatikan dan tunggu hingga tidak lagi bertekanan. Setelah itu, autoclave dibuka dan keluarkan gelas beker. Khusus untuk medium, dimasukkan ke dalam inkubator pada suhu 55 derajat Celcius sebelum digunakan yang bertujuan untuk menjaga agar mediumnya tidak membeku. Nah, mekanisme untuk membunuh mikrobanya yaitu yang pertama, alatnya itu harus terbuat dari logam dan gelas tahan panas. Kemudian dibersihkan dan dibungkus dengan kertas pembungkus. Selanjutnya, dimasukkan ke dalam oven selama 1 jam untuk suhu 170 derajat dan selama 2 jam untuk suhu 160 derajat. Nah, pada suhu panas itu, protein mikroba itu akan mengalami dehidrasi dan akan terjadi kekeringan sehingga dia itu akan teroksidasi oleh oksigen di udara dan akan menyebabkan mikrobanya mati. Untuk sterilisasi basah, alat yang sudah dibersihkan akan dibungkus dengan aluminium foil, kemudian disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit dengan tekanan 2 atm. Nah, pada saat itu, protein dan enzim dari mikroba itu akan mengalami denaturasi sehingga menyebabkan mikrobanya akan mati. Nah, jangan lupa, selama praktikum kita harus menggunakan masker. Tujuannya adalah untuk menghindari kontaminasi yang akan datang dari kita. Alat yang disterilisasi dengan sterilisasi kering itu tidak boleh disterilisasi dengan sterilisasi basah ataupun sebaliknya, karena hal itu dapat merusak alat yang akan disterilisasi. Faktor yang mempengaruhi sterilisasi adalah stabilitas aliran udara panas, transfer panas ke permukaan alat, dan kelembapan pada alat.
Kesimpulan dari praktikum sterilisasi yaitu sterilisasi itu ada dua cara, yaitu dengan cara kering dan dengan cara basah. Perbedaannya itu terletak pada waktu yang diperlukan, di mana sterilisasi kering itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sterilisasi basah. Kemudian juga pada prinsipnya, untuk sterilisasi kering itu menggunakan panas kering dari oven, sedangkan sterilisasi basah itu menggunakan panas bersama-sama dengan uap air. Metode hitung cawan adalah metode yang digunakan untuk menghitung jumlah koloni yang ada pada sampel. Prinsipnya yaitu untuk menentukan jumlah koloni kita melakukan pengenceran dan dilakukan 4 tahap yang saling berhubungan, yaitu tahap persiapan, inokulasi, inkubasi, dan perhitungan. Dalam metode hitung cawan terdapat yang namanya standar plate count atau SPC. SPC ini adalah cara untuk melaporkan hasil analisa mikrobiologi dengan hitungan cawan. Nah, prinsipnya yaitu untuk menumbuhkan mikroba diperlukan media, kemudian tumbuh menjadi koloni, dan dia itu dapat dilihat dengan mikroskop dan dihitung dengan menggunakan colony counter. Dalam metode hitung cawan itu dikenal adanya satuan CFU, yaitu colony forming unit per mili. Nah, satuan ini maksudnya adalah untuk menentukan jumlah koloni mikroba yang ada pada sampel. Bahan yang digunakan adalah susu sapi yang telah didinginkan selama 1 malam dan medium PDA. Alat yang digunakan adalah laminar airflow, rak dan tabung reaksi, cawan Petri, mikropipet, tip mikropipet, Erlenmeyer, magnetic stirrer, Bunsen, aluminium foil, kapas, timbangan analitik, dan gelas beker. Pertama, untuk membuat medium PDA. Timbang bubuk dari medium PDA itu sebanyak 39 gram secara presisi. Kemudian dilarutkan dalam kuadrat 100 ml pada Erlenmeyer. Kemudian panaskan Erlenmeyer di atas hot plate hingga suhu 70 derajat Celcius. Karena pada suhu ini pemanasannya itu tidak sampai mendidih dan tidak ada kristal tersisa sehingga dapat larut dengan sempurna. Kemudian masukkan magnetic stirrer yang tujuannya adalah untuk menghomogenkan larutannya. Jadi, kenapa sih digunakan medium PDA? Karena medium PDA ini adalah medium yang baik untuk membiarkan mikroorganisme, baik itu fungi, bakteri, ataupun sehidup lainnya. Selain itu, medium PDA itu memiliki konsistensi yang padat dan termasuk ke dalam medium semi-sintetik karena dia itu terbuat dari bahan alami yaitu kentang dan bahan sintetis yaitu dextrosa dan agar. Kemudian masukkan sampel susu ke dalam tabung reaksi yang berisi Aquades. Kemudian diambil 1 gram dari sampel tersebut ke dalam tabung reaksi. Kemudian lakukan pengenceran hingga tingkat pengenceran 10 pangkat minima dan lakukan pencawanan hingga 3 tingkat pengenceran yang terakhir. Karena 3 tingkat pengenceran yang terakhir itu menghasilkan jumlah koloni yang lebih jelas untuk dilihat karena dia itu sudah mulai berkurang akibat pengenceran. Kemudian lakukan sterilisasi basah di dalam autoclave pada suhu 121 derajat Celcius selama 15 menit pada tekanan 2 atm. Setelah selesai, mediumnya itu dinginkan terlebih dahulu sebelum digunakan. Nah, pendinginannya itu hingga mencapai suhu 50 derajat Celcius karena pada suhu ini mediumnya itu tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Selain itu, dia itu juga tidak membeku sehingga mudah untuk dituangkan dan diratakan pada cawan Petri. Kemudian masukkan medium PDA ke dalam cawan Petri sebanyak 15 ml. Pencawanan itu dilakukan di dalam laminar airflow yang tujuannya adalah agar tidak terjadinya kontaminasi mikroba atau partikel yang akan datang dari luar. Selain itu juga dilakukan di dekat dengan nyala api Bunsen yang mana tujuannya sama, yaitu agar tidak terjadinya kontaminasi yang akan datang dari lingkungan. Dan juga untuk cawan Petrinya sendiri tidak boleh dibuka terlalu lebar tutupnya, yang tujuannya adalah agar tidak terjadinya kontaminasi dari luar. Tujuan dari inkubasi selama 72 jam adalah agar diameter koloni mikroba itu dapat semakin bertambah dan dia itu mudah dilihat dengan jelas. Mikroorganisme yang mengkontaminasi susu dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada bakteri patogen dan bakteri pembusuk. Bakteri patogen terdiri dari Staphylococcus aureus dan E. coli, sedangkan untuk bakteri pembusuk terdiri dari Micrococcus sp dan Pseudomonas sp. Berdasarkan praktikum dapat diambil kesimpulan bahwa metode hitung cawan itu digunakan untuk menghitung jumlah koloni pada sampel dengan menggunakan prinsip pengenceran. Kemudian jumlah koloni sampel susu pada suhu dingin itu lebih rendah dibandingkan jumlah koloni sampel susu pada suhu kamar karena penggunaan suhu rendah itu menyebabkan turunnya metabolisme mikroorganisme. Selain itu, tingkat pengenceran yang tinggi itu juga akan menurunkan jumlah koloni karena dilakukan pengenceran. Tingkat pengenceran itu berfungsi untuk menurunkan konsentrasi bakteri yang ada pada sampel. Demikian pemaparan saya mengenai praktikum mikrobiologi pangan acara 1. Thank you for watching. Bye bye.